Ada sebuah organisasi yang tidak membutuhkan tentara namun telah membuat takut seluruh dunia, tidak perlu mendeklarasikan perang namun dapat meruntuhkan perekonomian manapun hanya dengan satu keputusan tingkat suku bunga. Itu adalah Federal Reserve AS, juga dikenal sebagai Fed. Hanya sedikit orang yang tahu bahwa lahirnya The Fed pada tahun 1913 bukan sekadar reformasi keuangan, melainkan sebuah kemenangan diam-diam namun sengit dari para taipan Wall Street seperti Rothschild, Rockefeller atau JP Morgan melalui titik balik perjuangan untuk hak mencetak uang, mengendalikan inflasi dan memanipulasi nasib negara paling kuat di dunia. Selama lebih dari satu abad, Fed tidak hanya mengelola USD mata uang cadangan global, namun juga berada di balik banyak krisis, perang, dana talangan, dan pil racun yang disebut utang publik. Apakah ini mekanisme stabilisasi keuangan atau sekadar mesin pencetak uang elit? Dan mengapa sebuah organisasi yang tidak dipilih oleh rakyat dan tidak sepenuhnya milik pemerintah dapat memanipulasi seluruh perekonomian AS dan, secara tidak langsung, dunia? Selamat datang di Under the Microscope, di mana akan ada kebenaran yang masyarakat tidak ingin Anda ketahui. Sebelum The Fed, kekacauan finansial abad ke-19. Sebelum Fed lahir, kondisi keuangan Amerika kacau dan rapuh. Bank sentral tidak ada, pencetakan dan penerbitan mata uang adalah milik bank swasta, menyebabkan meluasnya pinjaman bank, inflasi, kepanikan dan tidak ada yang mengendalikan seluruh situasi. Sejak tahun 1800-an, ketakutan akan pecahnya gelembung ekonomi dan bank run sudah menjadi hal yang lumrah. Secara khusus, krisis tahun 1907 memberikan peringatan. Tanpa mekanisme intervensi pusat, sistem perbankan akan semakin dekat dengan kehancuran. Individu seperti JP Morgan harus menggunakan kekayaan pribadinya untuk menyelamatkan seluruh sistem, dan ini sangat berisiko. Semua ini menimbulkan kebutuhan yang mendesak, kebutuhan akan penyeimbang mata uang, kebutuhan akan poros pusat keuangan. Undang-Undang tahun 1913, kelahiran The Fed. Setelah melalui banyak dengar pendapat dan konflik politik, Undang-Undang Federal Reserve ditandatangani menjadi undang-undang oleh Presiden Woodrow Wilson pada tanggal 23 Desember 1913. Undang-undang ini secara resmi melahirkan sistem Federal Reserve AS dengan tugas menjalankan kebijakan moneter, sekaligus mengawasi dan menyediakan likuiditas kepada bank-bank komersial bila diperlukan. Tidak seperti bank sentral lainnya, Fed dirancang sebagai sistem hibrida khusus. Fed bersifat federal dengan 12 bank regional, dapat disebut anak perusahaan Fed, dan memiliki pemerintah pusat dengan Dewan Gubernur dan Dewan Direksi. Kisah lahirnya The Fed juga merupakan kisah perebutan kekuasaan antara liberalitas dan kontrol, antara Wall Street dan Gedung Putih. Struktur organisasi dan kekuasaan Fed mencakup 3 komponen utama, Dewan Gubernur, 12 bank cadangan regional dan Komite Pasar Terbuka Federal, FOMC. Dewan Gubernur terdiri dari 7 anggota yang ditunjuk oleh Presiden Amerika Serikat dan dikukuhkan oleh Senat. Komite Pasar Terbuka Federal memiliki 12 anggota yang membuat keputusan mengenai suku bunga dan jumlah uang beredar. Meskipun pihak luar mungkin menduga bahwa organisasi ini bekerja untuk Wall Street, Fed masih memainkan peran perantara antara manajemen ekonomi dan pengendalian stabilitas. Fed pada depresi besar tahun 1929. Krisis ekonomi tahun 1929 menjadi ujian yang menyakitkan bagi The Fed. Pada awalnya, lembaga tersebut ragu-ragu, karena gagal menyediakan likuiditas yang cukup bagi bank-bank yang bermasalah, yang menyebabkan serangkaian kebangkrutan, meroketnya pengangguran, dan ambruknya perekonomian AS. Belakangan, ekonom seperti Milton Friedman mengkritik The Fed karena kegagalannya dalam menjalankan operasinya. Pelajaran ini memotivasi Fed untuk kemudian bertindak lebih tegas dalam menghadapi krisis ini. Fed berperang dan perang melawan inflasi. Selama Perang Dunia Kedua, The Fed bekerja sama erat dengan Departemen Keuangan AS untuk memastikan sumber daya keuangan untuk perang, terus menurunkan suku bunga dan membeli obligasi pemerintah. Namun, setelah tahun 1951, Fed mendapatkan kembali otonomi operasionalnya melalui perjanjian Treasury Fed, sehingga menghindari politisasi operasinya. Dalam perjuangan melawan inflasi, Fed menghadapi banyak konteks, konfrontasi Timur Barat, globalisasi, krisis minyak dan ketakutan yang sama terhadap inflasi dan pengangguran. Fed dan era keuangan modern, 1980-2008. Sejak masa Paul Volcker pada tahun 1979, The Fed mulai membatasi inflasi dengan suku bunga tinggi, memulai siklus ekonomi baru. Fed berada di balik banyak perusahaan rintisan, startup, yang sukses dan kemudian perusahaan-perusahaan terkenal selama booming internet. Selama krisis besar tahun 2008, Fed menerapkan intervensi kuantitatif easing, QE, pelonggaran kuantitatif. Mereka membeli obligasi dan aset buruk untuk menghidupkan kembali pasar. Ketegasan Fed yang kuat telah menjadi model bagi banyak bank sentral lainnya. Fed setelah 2008, kekuatan global. Sejak krisis keuangan tahun 2008, The Fed telah melampaui peran tradisionalnya sebagai bank sentral. Mereka tidak hanya mengelola kebijakan moneter dalam negeri tetapi juga menjadi penggerak perekonomian global. Setelah paket pelonggaran kuantitatif, QE, dan suku bunga mendekati 0% yang berlangsung selama lebih dari 1 dekade, pasar keuangan global hampir kecanduan terhadap kredibilitas Fed.
Setiap pernyataan ketua Fed dapat mengguncang Wall Street, dan pernyataan yang lembut dapat mengguncang seluruh pasar mata uang komoditas. Posisi sentral ini semakin ditegaskan ketika Fed membuka jalur pertukaran mata uang dengan serangkaian bank sentral besar untuk menghindari krisis likuiditas global. Fed bahkan dianggap sebagai bank sentral dari bank sentral. Pada awal tahun 2020, ketika terjadi wabah COVID-19, Fed akan menghadapi tantangan besar. Hanya dalam beberapa minggu, mereka menurunkan suku bunga menjadi 0%, meluncurkan serangkaian program QE baru, memperluas pembelian obligasi korporasi dan mendukung perusahaan swasta. Pergerakan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini menyelamatkan Wall Street dari keruntuhan total dan menciptakan salah satu pemulihan tercepat dalam sejarah pasar saham AS. Namun, pada saat yang sama, hal ini juga mendorong jumlah uang yang beredar mencapai rekor tertinggi, sehingga menciptakan tekanan inflasi yang sangat besar beberapa tahun kemudian. Pada periode 2022-2023, dalam menghadapi gelombang inflasi yang dahsyat, Fed menjadi tokoh sentral dalam pertarungan paling sengit untuk menaikkan suku bunga sejak zaman Paul Volcker. Hanya dalam 1 tahun, tingkat suku bunga federal didorong dari mendekati 0 menjadi lebih dari 5%, menyebabkan efek domino pada pasar perumahan, investasi keuangan dan khususnya negara-negara berkembang yang memiliki utang dalam USD. Harga dolar meningkat sangat kuat, uang ditarik dari pasar Asia, Amerika Latin atau Afrika untuk dikembalikan ke AS. Sekali lagi, hal ini membuktikan bahwa kebijakan The Fed tidak hanya berdampak pada masyarakat Amerika tetapi juga seluruh wilayah di Asia Selatan atau setiap usaha kecil di Afrika. Saat ini, Fed tidak lagi sekedar alat untuk mengatur suku bunga atau mengendalikan inflasi, namun telah menjadi pilar soft power AS. Dengan kemampuannya mengatur aliran modal dan kepercayaan pasar, Fed memainkan peran penting dalam mempertahankan posisi dominan dolar AS dan AS sendiri dalam tatanan keuangan global. Keputusan yang diambil di 20th dan Chase Trades di Washington tidak lagi hanya sekedar kebijakan moneter, namun juga pengaruh geopolitik. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa jika militer adalah kekuatan keras Amerika, maka The Fed adalah senjata lunak paling berbahaya dan efektif yang dimiliki Washington. Fed dan gempa bumi global. Ketika Bank Sentral AS menjadi mesin manipulasi zaman, jika dulu Fed hanya sekedar lembaga moneter dalam negeri, maka setelah tahun 2020 resmi melangkah ke kancah global sebagai aktor utama dalam setiap krisis. Yang pertama adalah pandemi COVID-19. Ketika seluruh dunia diblokade, rantai pasokan terganggu dan pasar keuangan menjadi panik, The Fed meluncurkan program stimulus keuangan terbesar dalam sejarah Amerika, bahkan lebih besar dibandingkan pada masa Perang Dunia Kedua. Fed tidak hanya menurunkan suku bunga menjadi 0%, namun juga membeli obligasi dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya sehingga neraca keuangan melampaui 8.000 miliar dolar, dan memperluas saluran kredit untuk menyuntikkan uang langsung ke dalam sumber kehidupan bisnis. Pukulan-pukulan moneter yang berturut-turut ini tidak hanya membantu AS mengatasi krisis dalam jangka pendek, namun juga menyebabkan bank-bank sentral di seluruh dunia mengikuti kebijakan yang lebih longgar, sehingga menciptakan tatanan keuangan baru di mana Washington mengendalikan sumber kehidupan perekonomian global. Tapi uang tidak diciptakan atau dimusnahkan, konsekuensinya datang dengan sangat cepat. Pada tahun 2021-2022, rantai pasok belum pulih. Menyusul pecahnya konflik Rusia-Ukraina, harga energi, pangan, dan barang mentah meroket, dan inflasi global melonjak drastis. Ketika negara-negara lain masih kesulitan, Fed tiba-tiba berubah 180 derajat dari pelonggaran menjadi pengetatan. Hanya dalam beberapa bulan, Fed tiba-tiba menaikkan suku bunga dari hampir 0 menjadi 5,5%, level tertinggi dalam 40 tahun. Inflasi AS mereda, namun dunia harus menanggung akibat yang sangat besar. Mata uang negara berkembang telah kehilangan nilainya secara besar-besaran, utang luar negeri dalam mata uang USD telah menjadi beban yang sangat besar. Serangkaian negara miskin menghadapi risiko gagal bayar, sementara investor menarik uang dari pasar berkembang untuk kembali ke aset aman di AS. Fed dan Amerika Serikat telah menjadi pusat koordinasi tidak resmi dalam krisis keuangan dunia. Dalam konflik Rusia-Ukraina, peran Fed juga tersembunyi dalam strategi pengepungan ekonomi. Ketika AS dan negara-negara barat membekukan aset-aset Rusia, memblokirnya dari sistem pembayaran SWIFT dan menerapkan serangkaian sanksi, Fed tidak bertindak secara langsung namun merupakan faktor yang memaksa seluruh aliran modal global masuk ke Washington. Sebagai penerbit mata uang cadangan global USD, Fed mengontrol akses ke sistem keuangan internasional. Semua transaksi pembelian dan penjualan minyak, makanan, dan bahan mentah berkisar pada dolar, dan oleh karena itu perubahan kebijakan moneter Fed dapat menyebabkan harga berfluktuasi, sehingga memberikan tekanan bahkan pada negara-negara netral. Kenaikan suku bunga sebesar 0,5% dari Fed dapat menyebabkan penarikan modal miliaran dolar dari negara-negara seperti Turki, India, atau Brasil, sehingga memaksa negara-negara ini untuk memilih pihak dalam pertarungan globalisasi keuangan. Mengenai konfrontasi AS-Tiongkok, Fed bertindak sebagai koordinator di belakang layar untuk sanksi ekonomi. Ketika Washington mengenakan tarif, pejabat perdagangan mendapat perhatian, namun suku bunga dari Fed lah yang menentukan tekanan finansial terhadap Beijing. Pada periode 2022 hingga sekarang ketika Fed melakukan pengetatan uang, Tiongkok berada dalam dilema. Jika suku bunga diturunkan untuk merangsang permintaan dalam negeri, RMB akan kehilangan nilainya dan modal asing akan ditarik,
Jika suku bunga tetap tinggi, perekonomian akan terus stagnan, real estate dan konsumsi akan melemah. Sementara itu, uang global mengalir ke AS untuk dijadikan tempat berlindung yang aman dalam obligasi pemerintah. Hal ini akan memperkuat monopoli USD dan memaksa Tiongkok mencari cara untuk melarikan diri dari AS dengan membangun sistem pembayaran paralel, seperti CHIPS atau ECNY. Namun saat ini, masih belum ada sistem yang mampu mengatasi tembok kekuasaan yang telah dibangun The Fed selama 1 abad terakhir. Dengan kata lain, mulai tahun 2024, The Fed tidak lagi menjadi penjaga keuangan AS, namun menjadi penulis naskah bagi sebagian besar drama ekonomi global. Ketika The Fed memompa uang, dunia bertumbuh. Ketika The Fed melakukan pengetatan, dunia pun kesulitan. Di era di mana kekuasaan tidak hanya terletak pada senjata tetapi juga pada tingkat suku bunga, arus modal dan psikologi pasar, orang yang memegang mesin penerbit uang Amerika adalah orang yang dapat mengguncang perekonomian, negara, dan bahkan tatanan dunia. Tidak ada deklarasi perang, tidak perlu mobilisasi pasukan, hanya satu keputusan dari The Fed, seluruh dunia telah berubah. Masa depan The Fed, apakah posisinya berkelanjutan? Selama lebih dari 1 abad, Fed telah menjadi jiwa dari sistem keuangan global, poros yang menyebabkan seluruh dunia menyelaraskan kebijakan ekonomi dan moneter dengan pergerakan Wall Street. Namun kedudukan raja tidak bertahan selamanya. Saat kita memasuki dekade baru ini, The Fed menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak awal berdirinya, ancaman baik dari luar maupun dalam, bahkan teknologi keuangan yang berada di luar kendali tradisional. Tantangan pertama datang dari aliansi ekonomi terkemuka, khususnya blok BRICS. Selama beberapa tahun terakhir, Tiongkok, Rusia, India, Brasil, dan Afrika Selatan telah menentang tatanan keuangan unipolar yang didominasi oleh dolar. Sejak asetnya dibekukan oleh AS dan UE, Rusia semakin bertekad untuk mempromosikan transaksi dalam rubel. Tiongkok, dengan rencananya untuk menginternasionalkan yuan, memperluas sistem pembayaran antar ban lintas batas CHIPS untuk menggantikan SWIFT. Bahkan pada tahun 2024, BRICS mengumumkan bahwa mereka sedang meneliti mata uang bersama tidak hanya untuk perdagangan intrablok tetapi juga sebagai senjata strategis untuk mematahkan monopoli USD. Dalam konteks itu, peran The Fed tidak lagi tergantikan. Hal yang lebih mengkhawatirkan mengenai Fed bukan terletak pada politiknya namun pada pergeseran teknologi keuangan. Mata uang digital bank sentral, CBDC, muncul sebagai alternatif bentuk pembayaran tradisional. Tiongkok telah memelopori ECNY, UE telah mulai menguji euro elektronik, dan banyak negara lain juga menerapkannya. Sementara itu, AS masih kesulitan meluncurkan FedNow atau CBDC karena konflik privasi data warga dan dampaknya terhadap sistem perbankan tradisional. Jika The Fed tidak segera membentuk perannya di era digital, maka The Fed mungkin akan diambil alih oleh mata uang digital yang terdesentralisasi atau platform pembayaran lintas negara yang berbasis pada blockchain atau stablecoin. Tak hanya itu, meningkatnya ketergantungan terhadap instrumen keuangan tradisional setelah lebih dari 1 dekade melakukan suntikan uang dan suku bunga super rendah telah mengubah pasar keuangan AS menjadi monster yang kecanduan likuiditas. Selama Fed memberikan sinyal untuk menaikkan suku bunga atau berhenti membeli obligasi, pasar akan langsung bereaksi berlebihan seolah-olah perekonomian secara keseluruhan akan runtuh. Sensitivitas yang gugup ini membuat The Fed menjadi tawanan dari kebijakan-kebijakan yang dibuatnya. Mereka tidak akan bisa menaikkan suku bunga terlalu banyak lagi, dan mereka juga tidak akan bisa lagi mempertahankannya di angka 0%. Setiap pilihan merupakan trade-off antara mengendalikan inflasi dan menyelamatkan pasar. Selain itu, ada risiko krisis keuangan mendadak. Di dunia di mana bank-bank besar memiliki aset keuangan derivatif senilai triliunan dolar, yang diperlukan hanyalah peristiwa, angsa hitam, Black Swan, seperti kegagalan perusahaan teknologi AI atau gelembung real estate komersial, dan semua perhatian tertuju pada The Fed. Namun pertanyaannya adalah apakah The Fed masih memiliki cukup alat untuk menyelamatkannya? Setelah begitu banyak suntikan uang, suku bunga tidak lagi mampu, dan neraca membengkak, apakah Fed punya solusi jitu untuk menghadapi krisis berikutnya? Terakhir, hal yang paling penting untuk dipikirkan adalah, seluruh mesin Fed kuat karena dunia percaya pada USD, percaya pada pasar AS, percaya pada sistem hukum AS dan transparansi Washington. Namun, jika kepercayaan ini dirusak oleh krisis politik dalam negeri, oleh besarnya utang publik yang melebihi 130% PDB, dan oleh keretakan dalam masyarakat Amerika, maka kredibilitas Fed juga akan menurun. Tidak seorang pun ingin menahan obligasi suatu negara di ambang kehancuran, dan tidak ada pula yang ingin mematok harga minyak pada mata uang yang dikeluarkan oleh lembaga yang sudah tidak stabil lagi. Dunia keuangan sedang memasuki siklus baru, kekacauan, fragmentasi, dan restrukturisasi. Di dunia ini, The Fed masih menjadi raksasa namun tidak lagi sendirian karena persaingan sudah dimulai. Dan dalam permainan di mana pihak yang memiliki kepercayaan diri akan menulis ulang peraturan, apakah Fed masih memiliki cukup waktu, kekuatan dan kecerdasan untuk mendapatkan kembali haknya dalam menentukan nasib keuangan global? Ini adalah akhir dari episode podcast hari ini. Terima kasih, selamat tinggal dan sampai jumpa lagi.